Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman. Bersyukur kita boleh kembali beribadah via Zoom pada minggu ini dengan tema Ayah Ibu, Mengapa Aku Berbeda, dan akan dilayani oleh Kak Naning. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu, memohon berkat dan juga pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat siang. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kami selama kami beraktivitas kurang lebih 1 minggu ini, dan sebentar kami akan beribadah ya Bapak, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati supaya kami juga boleh beribadah dengan hati yang tulus dan juga dengan rasa ucapan syukur karena sudah tiba saatnya kami untuk boleh menghadap kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya ibadah ini juga boleh berjalan dengan lancar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan mari kita mengawal ibadah ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita pujikan untuk lagu pembuka Lebih Dalam Ku Menyembah. Indahnya Kau Tuhan.
Puji Tuhan, uh, pada siang hari ini kita akan bahas tentang satu tema, yaitu ayah ibu mengapa aku berbeda. Dan di tema kali ini mungkin kita seringkali memiliki hambatan bagaimana kita bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, terutama bagi orang tua kita. Dan kita juga pada siang hari ini akan belajar bagaimana meminta hikmat yang akan menyertai relasi kita dengan orang tua, serta bagaimana kita juga pada akhirnya nanti boleh mengajak keluarga kita untuk boleh menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa, pengakuan dosa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kurang lebih seminggu ini. Kami bersyukur kami boleh bekerja, kuliah, dan juga pelayanan, dan melakukan aktivitas kami yang lain ya Bapak. Dan pada saat ini juga ya Bapak, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, baik yang sengaja ataupun tidak, dan kami ingin mengakui ya Bapak di hadapan-Mu saat ini. Dan biarlah ketika kami juga akan belajar nantinya tentang satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami juga boleh menjadi terang bagi keluarga, biarlah hikmat Tuhan sendiri yang boleh terus menuntun untuk boleh kami berusaha menjadi terang bagi keluarga kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menuntun kami, untuk kami boleh perlahan memperbaiki cara hidup kami dan juga boleh menjadi semakin terang di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapa yang
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, berita anugerah kita pada siang hari ini boleh terambil dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 yang berbunyi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, selamat siang teman-teman semua, Shalom. Kita mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Kita berdoa ya. Kami bersyukur ya Bapa, kalau siang hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Biarlah dalam ibadah kami siang ini, dengan kekuatan dari Tuhan, Engkau mampukan kami untuk berkonsentrasi dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang segar, dengan hati yang bening, kami belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua di dalam Kristus. Amin. Ya, saya share screen dulu ya. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 2 sampai 6 saya bacakan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, teman-teman semua, berbahagialah setiap kita yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan, terlebih mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Untuk merenungkan bacaan dari Yakobus ini dan merenungkan tema kita mengingat tentang pertumbuhan iman kita. Teman-teman, setiap kita pasti ingin selalu bertumbuh dalam iman. Nah, karena ini bulan keluarga, maka tentu kita juga ingin bertumbuh dalam iman bersama dengan keluarga kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak semua keluarga itu berada dalam pertumbuhan iman yang harmonis. Ada anak yang pertumbuhan imannya begitu menonjol, memiliki disiplin rohani yang kuat. Tetapi kadang-kadang ada orang tua yang begitu setia gitu ya, begitu perhatian, membimbing, mendukung anak-anaknya. Akan tetapi juga ada anak-anak yang sungguh rindu untuk terus bertumbuh dalam iman. Apalagi kalau seusia kalian, seusia pemuda begitu ya, di usia muda kita sedang semangat-semangatnya, saya yakin kalian sedang semangat-semangatnya untuk melayani Tuhan, sedang semangat-semangatnya untuk mendekat kepada Tuhan. Kemudian kita melihat orang tua kita kok biasa-biasa saja. Atau bahkan mungkin ogah-ogahan untuk baca Alkitab. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau di masa pandemi seperti ini, kemudian kita bisa melihat bahwa tidak semua orang itu bisa benar-benar dekat dengan Tuhan. Tidak semua orang itu terus bersemangat melayani Tuhan. Karena ada banyak faktor dalam pandemi ini yang membuat kita bisa kehilangan iman. Bahkan tidak sedikit orang tua yang begitu khawatir, bahkan melarang anak-anaknya untuk mungkin ke gereja gitu ya, untuk syuting gitu ya, untuk live streaming, untuk melayani karena kondisi pandemi ini takut kena corona. Tidak sedikit juga anak-anak yang melihat orang tuanya malah tidak ibadah gitu ya. Ada seorang anak yang melihat orang tuanya itu sebelum pandemi itu bahkan ya, itu enggak pernah ke gereja begitu. Doa pun juga ya, kalau ingat, doa makan, kalau ingat gitu ya. Apalagi doa yang sifatnya doa pribadi begitu. Nah teman-teman, ada kondisi yang bisa berbeda antara anak dan orang tua. Di usia muda kita, ketika kita sedang hangat-hangatnya, rindu melayani Tuhan, rindu bersekutu gitu ya. Kita melihat orang tua kita kok begitu ya. Bahkan mungkin melarang kita untuk melayani, melarang kita untuk bersekutu bersama dengan teman-teman pemuda gitu ya. Apapun alasannya. Apakah teman-teman mengalami situasi yang seperti itu? Kalau teman-teman mengalami situasi yang seperti itu, apa yang teman-teman rasakan? Saya yakin teman-teman tidak suka gitu ya. Ada seorang pemudi yang mengatakan begini, sebenarnya kami ini sudah dewasa, tapi kenapa papa, mama itu selalu melarang? Mau ikut retreat dilarang, mau ikut pelayanan pulang agak malam dikit saja gitu dimarahi. Padahal papa mama itu di rumah juga tidak pernah saat teduh, tidak pernah baca Alkitab. Kebaktian juga kalau ingat.
Dia menjadi sangat sedih sekali. Nah, semoga situasi seperti itu tidak kita alami, begitu ya. Tapi kalau situasi seperti itu kita alami, teman-teman, kita bertanya, mengapa pertumbuhan imanku justru berbeda dari orang tuaku? Orang tuaku yang mestinya membimbing, menuntun, menjadi teladan, kenapa justru malah menghalangi, justru melarang? Ya. Nah, teman-teman, kalau kita membaca surat Yakobus, kehidupan jemaat gereja pada waktu itu, surat Yakobus itu ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang terserak, gitu ya, jemaat di perantauan, begitu ya, terserak kemana-mana. Mereka tidak tinggal di Yerusalem, di wilayah komunitas orang-orang Yahudi di negeri mereka, tetapi mereka berserak, gitu ya, di perantauan di negeri orang lain, di daerah masyarakat, komunitas masyarakat Yunani atau daerah penjajahan Romawi yang berbudaya Yunani. Mereka juga mengalami kesulitan ketika mereka sedang rindu-rindunya untuk beriman, bersekutu, mendekat pada Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan. Penganiayaan dari orang-orang yang tidak menyukai mereka, masyarakat Yunani yang tidak menyukai mereka, juga masyarakat Yahudi yang masih beragama Yahudi yang belum Kristen. Itu penerima surat Yakobus. Karena itu Yakobus menulis suratnya dalam pasal 1 yang ayat 2 kita baca, Yakobus bicara tentang berbagai-bagai pencobaan. Apa itu pencobaan? Dari kata Yunaninya peirasmos. Peirasmos itu sebenarnya artinya penganiayaan, tantangan, hambatan, kesulitan yang datang dari luar diri, dari luar komunitas gitu ya. Tetapi peirasmos itu juga berarti ujian iman. Jadi ketika orang-orang percaya pada waktu itu justru sedang berkobar-kobar, mau mendekat pada Tuhan, mau bertumbuh imannya, tetapi mereka mendapat tantangan, mereka mendapat ujian iman. Dan ujian iman itu antara lain datang dari saudara-saudara mereka sendiri, yaitu orang-orang yang sesama bangsa Yahudi. Kita tahu toh bangsa Yahudi tidak semuanya Kristen, tetap beragama Yahudi yang tentu tidak suka ada saudara-saudaranya yang mengikut Kristus. Saya membayangkan teman-teman dalam kondisi yang seperti itu adalah kondisi yang tidak mudah. Kita mengalami andekan kita ditentang atau dilarang oleh orang tua gitu ya, atau kita mendapatkan hambatan ketika kita mau beribadah, kita mau melayani, itu sudah tidak enak hati. Apalagi kalau itu sampai pada sebuah kesulitan yang menimbulkan penganiayaan. Nah, kata pencobaan ini oleh Yakobus dikupas. Bagaimana kita menghadapi pencobaan, ujian iman, tantangan-tantangan dari orang-orang sekitar yang bisa melemahkan iman kita. Kita melihat, Yakobus mengajak umat Tuhan, orang-orang percaya untuk menyikapi ujian iman itu dengan bahagia. Nah ini aneh gitu ya. Dalam kesulitan, dalam tantangan kok malah diajak bahagia. Anggaplah, gitu ya, dikatakan di sana sebagai suatu kebahagiaan. Kata Yunaninya kara, itu artinya joy. Ada joy di sini, gitu ya. Joy, sukacita, bahagia. Gladness, happiness, itu bahagia. Mengapa? Di tengah situasi yang tidak mendukung, bahkan situasi yang justru menghambat, orang percaya di tengah kesulitannya diminta untuk menyikapi itu dengan sebuah kebahagiaan. Yakobus menjelaskan karena tantangan, kesulitan, situasi yang tidak mendukung itu mesti dihadapi dengan ketekunan. Orang-orang yang benar-benar beriman
itu akan terus tekun beriman. Semakin ditekan, maka dia semakin pegang Tuhan, semakin beriman, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang dalam bahasa Yunani disebut hupomone. Hupomone itu tekun, kekuatan, daya juang untuk bertahan menghadapi kesulitan. Sabar, tabah. Nah, kalau orang percaya itu bahagia, gitu ya, dia akan tekun, gitu ya, dan sabar, tabah hingga imannya terus bertumbuh, imannya terus berkembang. Justru di tengah tantangan itu dia mendapat bentukan, menjadi makin matang, sempurna dan utuh. Tidak kekurangan satu apapun. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan satu kata teleos. Mencapai sebuah kedewasaan. Nah, ini menarik teman-teman. Di tengah situasi yang tidak mendukung, justru ujian iman itu mendatangkan berkat, ketekunan, dan kedewasaan. Betapa tidak? Orang percaya justru mendapatkan sebuah kebahagiaan di tengah kesulitan. Karena di tengah kesulitan itu Tuhan membuka peluang bagi orang percaya untuk berjuang dengan tekun dan mencapai kedewasaan. Hanya orang yang menyikapi ujian iman dengan hikmat yang bisa mengalami kebahagiaan. Nah, itu yang mau dikatakan Yakobus. Hikmat itu apa sih? Hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kelakuan dan kehidupan bukan sekedar dari pikiran saya, bukan sekedar dari perasaan saya, tetapi dari sudut pandang Allah. Kan itu Yakobus mengatakan, mintalah hikmat pada Allah dengan penuh iman. Yakinlah Allah memberikan itu. Kalau engkau berada dalam kesulitan, imanmu diuji, situasi sekitarmu tidak mendukung, jangan lemah. Sikapi dengan hikmat, minta hikmat pada Tuhan. Bagaimana menghadapi itu, agar bisa tekun, sabar, dan terus tabah menghadapi kesulitan. Nah, teman-teman, hidup di tengah keluarga Kristen belum tentu mendapatkan dukungan. Belum tentu mendapatkan support. Harapan kita dapat support, dapat dukungan kalau kita mau dekat pada Tuhan, memelayani Tuhan. Kadang-kadang malahan kita malah berjumpa dengan larangan. Larangan untuk melayani, larangan untuk mendekat pada Tuhan, gitu ya. Apalagi kalau keluarga kita bukan keluarga Kristen, gitu ya. Kita tidak mendapat contoh teladan, tetapi justru kita melihat kelakuan yang melemahkan iman. Wes nggak usah kebaktian resyut, ikut aja, nanti aja kita jalan-jalan dulu, gitu ya. Belum boleh jalan-jalan ya, sudah boleh ya ke mall pakai peduli lindungi, gitu ya. Nah, kalau karena tidak ada jam kebaktian yang harus diikuti pergi ke gereja, ya akibatnya tidak apa-apa, besok minggu aja. Ada orang tua yang bilang gitu, semoga tidak ada ya. Tapi kalaupun ada situasi yang tidak mendukung di tengah keluarga, janganlah membuat kita lemah. Nasihat Yakobus, sikapi dengan hikmat Allah, terus bertumbuh, jangan mundur. Justru di tengah keluarga yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan, kita mesti menyinarkan kasih Tuhan. Kita mesti tekun agar kita terus tampak bahagia dan bersukacita menjadi orang percaya. Kadang-kadang situasi di tengah keluarga kita, teman-teman, itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Bahkan untuk memacu kita agar kita justru makin dekat Tuhan, makin pegang Tuhan, hingga kita bisa menyinarkan kasih Tuhan yang menyelamatkan keluarga dan membuat keluarga kita bahagia. Kalau kita terus berjuang untuk bertumbuh dan tanpa menjadi lemah kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mendukung kita. Suatu saat ketika kita berada dalam tantangan-tantangan penganiayaan, kita akan menjadi orang Kristen yang tetap setia, kuat, dan kita tidak pernah undur dari Tuhan. Ada cerita yang melatar belakangi lagu yang sangat kita tahu ya, pada waktu sekolah minggu biasanya kita menyanyikan lagu itu. Itu sebenarnya cerita dari bagian wilayah India ya, Assam.
Di sana orang terkenal laki-laki itu jagoan, jantan kalau berapa banyak kepala yang dipenggal. Jadi kalau Hendy itu disebut laki-laki yang perkasa, jantan, itu dihitung dari berapa banyak Hendy sudah memenggal kepala orang. Ngeri ya. Lalu Injil masuk ke sana, mengubah budaya itu. Dan salah satu keluarga yang menerima Injil adalah keluarga Pak Nokseng katanya. Semoga betul saya membacanya ya. Tetapi tentu masyarakat sekitarnya tidak mendukung. Lalu dikatakan engkau harus kembali ke komunitasmu dengan apa perilaku yang lama, menjadi laki-laki jantan yang suka memenggal kepala orang. Tetapi Pak Nokseng tidak mau. Diancam, kalau kau tidak mau, maka engkau akan dibunuh. Tidak takut. Dia mengatakan, saya tetap mau ikut Yesus. Kalau engkau tetap tidak mau kembali, kau tetap mengikut Yesus, maka istri dan anak-anakmu akan dibunuh. Dia tetap mengatakan, sekalipun tidak ada orang yang bersama aku akan tetap mengikut Yesus. Benar teman-teman. Istri dan anaknya dibunuh. Dan pada akhirnya Pak Nokseng pun dibunuh. Mengikut Yesus, buahnya dibunuh. Tapi tidak berhenti di situ. Kalimat itu dicatat, dikenal, karena kemudian setelah kematian keluarga ini, maka suku itu, wilayah situ kemudian menjadi luar biasa begitu ya, kagum kenapa ada orang yang begitu teguh seperti itu. Lalu mereka kemudian mengikut Yesus. Itulah yang melatar belakangi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada 2 bait lagi ya, antaranya walau sendiri ku ikut Yesus. Dunia salib di muka, dunia di belakang. Itu kalimat yang diucapkan untuk menyatakan, walaupun situasi di sekitarku tidak mendukungku, bahkan menentangku, bahkan keluarga di dekatku pun tidak mendukungku, tapi aku mau tetap bertumbuh setia kepada Tuhan. Kehidupan keluarga ini menjadi berkat, bersinar bagi keluarga-keluarga lain. Dan kita pun, teman-teman pun bisa seperti itu. Kita belum sampai mengalami seperti Pak Nokseng, tetapi dalam situasi yang tidak mendukung apapun bentuknya, jangan pernah menjadi lemah. Sikapi ujian iman dengan hikmat, agar kita menjadi para muda yang terus menyinarkan kasih keselamatan, membawa bahagia dalam keluarga, dalam komunitas dimanapun kita berada. Kita berbeda, jangan takut berbeda. Sebab ketika perbedaan itu berisi iman yang teguh kepada Tuhan, maka engkau akan dituntun dibimbing Tuhan, terus menjadi murid-murid Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, bahkan ketika orang-orang yang kami kasih, orang tua kami pun tidak mendukung pertumbuhan iman kami, bahkan mungkin melemahkan iman kami, biarlah kami tetap menjadi muda-mudi Tuhan yang tidak pernah lemah dan undur. Biarlah pertumbuhan iman kami, kekuatan iman kami, ketekunan kami, kebahagiaan kami mengikut Tuhan, justru menyinarkan keselamatan, kasih Tuhan bagi banyak orang. Hingga melalui kehadiran kami, keluarga kami menjadi lebih bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam Kristus. Amin. Dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam berkeluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan permasalahan sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas panggilan mengikuti perayaan perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan mengundang kami untuk menyatukan hati dengan penuh syukur, merayakan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui perjamuan kudus. Tolonglah kami semua agar kami dapat mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, hingga kami pada hari Minggu yang akan datang boleh merayakan perjamuan kudus dengan penuh syukur. Kami saat ini ingin berdoa
Untuk teman-teman yang saat ini sedang menghadapi ujian tengah semester atau mereka yang masih akan UTS, kami mohon tuntunan dan bimbingan Tuhan. Berkatilah belajar mereka. Biarlah mereka boleh terus didampingi oleh Tuhan untuk mendapatkan kepandaian dan boleh menyerap ilmu dengan baik, dan mereka boleh mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Engkau yang memberi hikmat dengan terang dan kuasa Roh Kudus. Berikan kesehatan yang baik, berikan semangat untuk belajar. Kami berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang merindukan pendamping hidup dalam upaya menantikan pendamping hidup yang Tuhan kirimkan. Berikan hikmat untuk bergaul, berikan hikmat untuk mengenali kepekaan yang dari Roh Kudus, mengenali pemberian Tuhan. Engkau menolong, karena kami percaya setiap anak-Mu, Engkau tuntun dan bimbing masa depannya, dan Engkau memperjumpakan dengan pendamping hidup yang tepat. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, apapun itu. Pergumulan kami bersama dengan orang tua kami, relasi kami dengan saudara, dengan orang tua kami, Tuhan berkatilah. Kami rindu, kami melanjutkan kehidupan sepekan mendatang dengan hikmat Tuhan. Kami terus dekat dengan Tuhan, kami terus berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami menyinarkan kemuliaan Tuhan. Di tengah keluarga kami, dalam pergaulan kami di kampus, di tempat kerja, dan juga dengan teman-teman di gereja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nas persembahan kita pada siang hari ini boleh terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 yang berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar nanti, ataupun juga scan QR Code yang ada di layar juga. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita pujikan persembahan.
oleh penyembahanku. Ya, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk satu kesempatan kembali yang boleh kami peroleh. Kami boleh mengumpulkan persembahan ya Bapak yang terbaik dari apa yang kami punya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang juga boleh membantu dalam pengelolaannya, supaya persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan, boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, dan juga boleh berguna bagi program kerja di gereja ini. Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada setiap orang yang akan memakai dan juga dalam pengelolaannya. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau pujikan sebuah lagu, di mana biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga boleh belajar, dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan Hidupku Takkan Sama. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, untuk doa berkat dipersilakan untuk Kak Naning. Ya, teman-teman, mari kita mengarahkan hati kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita arahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menyinarkan kasih Tuhan dimanapun. Berkat Tuhan mengawal kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.